Sebut saja ini tahapan menuju mimpiku. Hai, perkenalkan, saya Linda. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Aku ingin bercerita sedikit tentang perjalanan hidupku. Aku suka sekali dengan mata pelajaran matematika dan fisika. Aku sudah mengikuti berbagai macam olimpiade dalam bidang ini. Dan alhamdulillah, aku berhasil lolos dan mewakili kabupatenku untuk berlomba di tingkat provinsi. Seperti kebanyakan siswa yang lainnya, aku memiliki impian untuk kuliah di kampus negeri. Aku berpikir untuk masuk kuliah di ITB, kampus idamanku. Jurusan yang ingin aku ambil adalah Fisika F MIPA. 2016 adalah tahun yang harusnya menjadi tahun kelulusanku. Tapi sayang, hasil SNMPTN yang aku ikuti tidak sesuai dengan harapanku. Aku dinyatakan gagal. Oke, tak apa kataku. Aku tetap mencoba lagi untuk mengikuti SBMPTN dengan harapan aku bisa berhasil di sini. Aku belajar siang dan malam, mencurahkan seluruh kemampuanku sampai batas maksimal. Sampai hari pengumuman itu pun tiba, dan untuk sekian kalinya aku gagal lagi. Tahu apa yang aku rasakan? Dunia serasa runtuh. Impianku, harapanku, cita-cita yang aku inginkan semuanya pupus sudah. Aku seperti hilang arah dan tak tahu akan seperti apa masa depanku nanti. Tapi aku memiliki keluarga yang sangat mensupport kehidupanku. Mereka selalu ada di setiap masa-masa sulitku. Di masa itu, aku tetap diajak untuk bangkit dan melanjutkan kuliah di universitas swasta. Universitas yang mungkin bukan menjadi pilihanku sama sekali waktu itu. Aku mendaftar dan mengikuti seleksinya. Dan aku diterima menjadi mahasiswa di sana. Ketika aku berkuliah, aku dipertemukan dengan banyak orang-orang baru, orang-orang yang menginspirasi. Aku menemukan potensi yang ada dalam diriku di bidang lain. Aku aktif mengikuti berbagai macam lomba kepenulisan, dan aku beberapa kali memenangkan perlombaan, sampai ke kancah nasional, bersaing dengan banyak perwakilan kampus negeri. Pada akhirnya, aku memenangkan perlombaan itu, serta mewakili Indonesia untuk perlombaan di tingkat internasional. Saat berada di semester akhir, sudah banyak perusahaan yang ingin merekrutku menjadi karyawannya, tapi aku mencoba untuk mengambil beasiswa LPDP. Aku ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Lagi-lagi aku mencoba keberuntunganku, bersaing dengan ratusan orang pelamar beasiswa yang berasal dari kampus negeri. Masih teringat jelas memori kegagalan di masa lalu. Tapi ku tetap berjuang. Mencoba. Karena kita tidak akan pernah mengetahui hasilnya jika tidak pernah kita berani mencobanya. Dan sampailah hari pengumuman itu tiba. Alhamdulillah, aku dinyatakan lulus beasiswa LPDP dan diterima melanjutkan studi di Oxford University. Yang terjadi pada Linda dari cerita pendek tersebut adalah Linda sempat kehilangan self-aplikasi dirinya karena meskipun dia adalah siswa yang berprestasi dan sering mengikuti lomba-lomba dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi, tetapi pada saat dia mengikuti SNMPTN, dia gagal. Tidak gampang menyerah, Linda juga mengikuti SBMPTN tetapi pada akhirnya gagal juga dan mengakibatkan self-aplikasi dirinya itu menjadi rendah. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena dukungan dari lingkungan keluarga yang sangat mensupport Linda agar Linda bangkit kembali. Akhirnya Linda memutuskan untuk mendaftar atau mengikuti tes untuk masuk di universitas swasta dan mengikuti berbagai tahapan untuk bisa masuk di universitas tersebut. Tidak sampai di situ, Linda pun berusaha mencari potensi dirinya yang lain, yaitu dalam bidang kepenulisan. Pada akhirnya, Linda mengikuti segala perlombaan mulai dari tingkat nasional hingga tingkat internasional. Sampai akhirnya ketika dia lulus, meraih gelar sarjananya, dia ditawarkan beasiswa LDPP untuk masuk ke S2 di Oxford.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi self-efficacy. Yang pertama adalah motivasi, hubungan sosial, tersedianya sarana dan prasarana, kesehatan fisik, kompetensi, niat, disiplin dan rasa tanggung jawab, serta rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan antara self-efficacy dengan kinerja seseorang. Dengan contoh subjek adalah Linda yang seperti dijelaskan sebelumnya. Menurut saya, self-efficacy sangat mempengaruhi kinerja seseorang. Contohnya Linda. Dia merasa sangat percaya diri akan diterima di perguruan tinggi negeri karena prestasinya semasa SMA. Namun, kepercayaan diri Linda menurun ketika dinyatakan gagal masuk perguruan tinggi negeri dengan jalur yang telah ditempuhnya. Membuatnya menjadi terpuruk, serta kepercayaan dirinya menurun. Hal ini terjadi karena secara tidak langsung dipengaruhi oleh lingkungannya yang menekan kondisi psikisnya. Kepercayaan Linda menurun ketika melihat teman-temannya banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri. Kemudian Linda kembali bangkit karena mendapat dukungan dari keluarga yang sangat suportif, yang selalu mendukungnya dalam keadaan apapun, sehingga Linda kembali bersemangat untuk menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di perguruan tinggi swasta. Hal ini terbukti dengan banyaknya prestasi yang diukir oleh Linda semasa kuliahnya. Self-efficacy Linda merupakan salah satu contoh dari hubungan antara motivasi, lingkungan, serta dukungan dari keluarganya. Ini merupakan contoh dari pengaruh sosial, motivasi, dan niat dalam dirinya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Efikasi diri Linda yang tinggi itu disebabkan karena 4 hal. Yang pertama, performance accomplishment, yang dimana pengalaman buruk yang terjadi pada diri Linda, ia jadikan semangat untuk selalu berusaha dan yakin pada kemampuan dirinya. Lalu yang kedua, ada vicarious learning, yang dimana Linda menemukan panutan atau orang-orang yang menginspirasi hingga ia mampu untuk keluar dari zona nyamannya dan berhasil pada keahlian yang digelutinya yang baru. Lalu ada verbal encouragement, di mana Linda mendapatkan dukungan penuh baik dari keluarganya, orang tuanya, lalu orang-orang terdekatnya, bahkan orang-orang baru yang Linda temui di kampus barunya. Lalu yang keempat, ada emotional status, di mana Linda mampu untuk mengatur emosi dan mengendalikan pola pikirnya untuk selalu berpikir positif, sehingga ia mampu mengambil kegagalan sebagai acuan semangatnya untuk terus mencoba dan berusaha, sehingga saat ini ia mampu mendapatkan hasil akhirnya, yakni keberhasilan. Menurut saya, yang menjadi faktor Linda untuk bangkit dari kegagalannya ialah lingkungan keluarganya, lingkungan yang mensupport dia untuk bangkit dan terus bangkit. Linda yang memiliki support sistem yang baik di dalam lingkungan keluarganya serta di lingkungan pertemanannya. Dan Linda dikelilingi oleh orang-orang yang menginspirasi sehingga ia sadar bahwa ia memiliki potensi lain di dalam dirinya. Lalu, selain itu, Linda percaya akan kemampuan serta potensi yang ia miliki tidak kalah dari mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari perguruan tinggi negeri lainnya. Sehingga Linda menyadari bahwa kegagalan di masa lalu bukanlah halangan untuk dia terus berjuang dan berhasil di masa depan.